berubah. Nah itu baru satu. Masih banyak hal yang lain kan yang perlu kita bertobat setiap hari. Makanya sekali lagi bertobat bukan aktivitas yang acara ini kita rajin, bukan. Tapi ini mesti rajin dirubah. Pikiran dunia kepada pikiran Kristus. Nah sekarang, ada satu oknum yang selalu mengganggu proses mind changing ini terjadi. Proses perubahan pikiran ini terjadi. Saudara tahu nggak nama oknumnya siapa? Bukan iblis. Apa kabar saudara? Saya rasa belum terlambat saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mempersilahkan saya bisa melayani saudara-saudara pada hari ini. Oke, kita akan langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. 2 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat, Alkitab bilang begini. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kalau saudara senang judul khotbah saya hari ini adalah pikiran Kristus. Karena begini, banyak sekali orang-orang Kristen punya tanggapan, punya pengertian tentang pertobatan. Dan banyak banget orang Kristen suka datengin saya dan mereka punya pengertian pertobatan itu seperti begini. Pak, orang Kristen yang bertobat adalah orang Kristen yang rajin kebaktian. Pak, orang Kristen yang bertobat adalah orang Kristen yang rajin ke gereja. Pak, orang Kristen yang bertobat adalah orang Kristen yang nangis-nangis waktu didoain. Muntah-muntah waktu didoain. Dan banyak yang bilang gini, Pak, pertobatan itu senior atau junior Pak? Saya bertobat tahun 80-an, kamu anak baru. Saya bertobat udah lama, kamu masih baru. Kita berpikir pertobatan seperti itu. Tapi saya mau yakinkan saudara-saudara semua di JCC pada pagi hari ini. Pertobatan yang sesungguhnya adalah kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Dan pertobatan itu harus setiap hari, bukan senior atau junior. Bukan siapa yang duluan, siapa yang belakangan, bukan. Tapi pertobatan itu harus setiap hari karena banyak sekali di dalam isi kepala saudara dan saya yang harus dirubah. Dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Nah pertanyaannya sekarang adalah begini, pikiran Kristus itu tentang pertobatan seperti apa? Karena kita nggak punya banyak waktu, nanti saudara di rumah baca perumpamaan tentang domba yang hilang. Pernah baca kan? Di Lukas 15. Oke. Nah ini Yesus di akhir perumpamaan itu, Yesus mengatakan begini, satu orang bertobat, surga pesta pora. Dan saya udah sering banget baca perumpamaan tentang domba yang hilang. Oke, jadi yang hilang berapa saudara? 1. Terus tiba-tiba gembalanya ninggalin yang 99. Terus gembalanya mencari domba ini. Dan waktu ketemu domba ini dipukul. Kamu nyusahin kamu, hah? Digituin? Enggak, digendong sama gembalanya, ditaruh di bahunya. Dan Alkitab mencatat gembala ini bersuka cita. Dan gak cuma itu aja, waktu dia sampai di peternakannya, dia undang tetangganya untuk pesta sama dia. Karena domba yang satu ini yang hilang telah ditemukan. Nah, sekali lagi saya udah baca perumpamaan ini udah berulang-ulang. Tapi ternyata waktu minggu lalu saya baca, saya merinding sendiri. Karena begini, pertobatan terjadi ternyata bukan karena usaha daripada sang domba. Pertobatan bisa terjadi karena usaha dari sang gembala. Dia yang tinggalin 99,
dia yang mencari, dia yang gendong, dia yang bersuka cita, dia yang bikin pesta. Saya lihat sampai berkali-kali, ini usaha dombanya mana? Gak ada. Nah, pertobatan bisa terjadi kalau sudah diusahakan sama gembala, dombanya harus mengizinkan. Bahasa Inggrisnya consent. Kalau gembalanya datang mau digendong, dombanya bilang saya gak mau digendong. Pertobatan gak akan pernah terjadi. Makanya sekali lagi pertobatan bukan rajin gereja, bukan rajin kebaktian, itu semua bagus. Bukan rajin pelayanan, itu semua bagus. Tapi pertobatan yang sesungguhnya adalah kita mengerti pikiran Kristus. Bahwa semua yang kita achieve, semua yang kita capai bukan karena usaha kita, tapi karena usaha Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Bukan karena kebaikan kita. Nah, ternyata Rasul Paulus di 2 Korintus 10 ini, sesudah dia mencatat tentang trilogi pelayanan, ya 2 Korintus 3 pelayanan pembenaran, 2 Korintus 5 pelayanan pendamaian, 2 Korintus 8 dan 9 pelayanan kasih. Nah, 2 Korintus 10 ternyata Rasul Paulus ingin mengajak gereja Korintus untuk mereka merubah cara mereka berpikir. Diajak untuk bertobat. Ya, bukan cuma diajak rajin ngumpul, bukan diajak itu, tapi diajak untuk merubah pikiran mereka. Nah, ada tips dari Rasul Paulus. Coba kita lihat sekali lagi ayat 3 dan ayat yang keempat. Memang kami masih hidup di dunia. Stop dulu, saya mau tanya dulu sama JCC. Saudara masih percaya kalau kita masih hidup di dunia? Masih ya? Karena saya suka ketemu orang Kristen, saking rohnya kakinya lupa mendarat. Di JCC kayaknya gak ada kayaknya. Ha? Yes, kita boleh ngeroh, karena kita hidup dipimpin sama roh Allah. Boleh. Ya, tapi percayalah kita masih hidup di dunia. Kita pulang ke rumah, pasang TV, drakor akan muncul. Kita masuk mobil, nyalain radio, lagunya Bon Jovi akan muncul. Karena apa? Kita masih hidup di dunia. Lanjut. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Namanya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita ingin merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus, kita harus pelajari tips dari Rasul Paulus. Ini adalah senjata yang sanggup untuk meruntuhkan benteng manapun. Namanya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara sadar nggak? Banyak sekali orang Kristen yang berpikir lawatan Tuhan itu karena pembicara. JCC enggak, makanya saudara kelihatan bingung. Banyak orang Kristen berpikir lawatan Tuhan itu tergantung sama pembicara. Well, ada bukti di Alkitab, Yesus datang di kota yang namanya Nazaret, tidak terjadi apa-apa. Yesus loh yang datang, pembicaranya Yesus. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Karena penduduk Nazaret, mereka dengerin Yesus, tapi mereka menolak untuk melakukan. Mereka gerasa-gerusu kan, ini anaknya Ucup sama Maria kan? Ini anaknya tetangga nih, udah gede, gondrong, kok khotbah-khotbahin kita? Mereka nggak terima dikhotbahin sama anak tetangga. So nothing happened di Nazaret. Tapi kalau saudara pernah baca cerita di Perjanjian Lama, ada seorang pembicara namanya Yunus. Dia datang ke sebuah kota, tidak naik Garuda, tidak naik Bluebird, tidak naik mobil, nggak pakai driver. Dia datang ke kota tersebut, dimuntahin dari mulut ikan, baru dikerem 3 hari. Dan khotbahnya Yunus melanggar ilmu homiletika. Khotbahnya biasa banget, tapi anehnya satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Ternyata waktu saya baca baik-baik, Niniwe dilawat sama Tuhan karena penduduk Niniwe mereka mau melakukan apa yang mereka sudah dengar. Ternyata lawatan Tuhan terjadi bukan karena pembicara. Lawatan Tuhan terjadi karena kita mengambil keputusan mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Ulangan 28, berkat Tuhan akan sampai ke dalam hidup saudara. Kalau kita punya kebiasaan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yesus menambahkan di Lukas pasal yang ke-6. Orang yang rumahnya kokoh waktu ada banjir dan angin ribut. Adalah orang yang membangun rumahnya di atas dasar mendengar dan melakukan. Nah, banyak banget orang Kristen suka datengin saya dan mereka ngomong begini, Pak,
Saya melakukan bisa Pak, tapi nggak bisa konsisten. Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering melakukan kayak gitu? Hah? Saya melakukan bisa, tapi nggak bisa konsisten. Sekali-sekali doang bisanya. Nah ternyata bertahun-tahun saya menemukan jawabannya. Banyak orang Kristen sulit konsisten dalam melakukan firman Tuhan karena ada missing link. Ada step yang kita lewatin abis mendengar. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita emosi terimanya. Mau langsung melakukan, gak bisa konsisten. Nah ternyata the missing link adalah merenungkan firman Tuhan. Kita gak pernah melakukan ini. Abis mendengar kita mau eksekusi, susah. Kita jarang merenungkan firman Tuhan. Nah gini saudara, Tuhan menciptakan kita semua dengan otak yang luar biasa. Nah otak manusia itu terdiri dari dua bagian, kiri dan kanan. Otak kiri isinya yang berat-berat, matematika, untung rugi, ya, ayat-ayat hafalan, aturan-aturan, otak kiri. Dan otak kiri manusia kalau lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kanan. Nanti aja ngacanya. Nah, otak kanan manusia isinya tuh yang rileks, makan, minum, lihat lukisan, dengerin musik, nonton konser, ya, jatuh cinta, itu otak kanan. Dan otak kanan kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kiri. Nah, saudara bisa bayangin nggak? Yesus datang di sebuah bangsa yang otak kirinya super kuat, bangsa Yahudi. Banyak buku mencatat orang Yahudi tidur aja ngitung. Otak kirinya kerja. Makanya sadar gak saudara, Yesus paling sering menggunakan istilah makanan. Akulah roti hidup. Akulah air hidup. Dan metode pemuritannya Yesus bukan di ruang kelas kan? Saudara punya foto Yesus lagi di depan papan tulis, 12-nya lagi duduk? Gak ada, itu metode Yunani. Ya, yang kita punya fotonya semua, Yesus lagi duduk sama 12 di meja makan. Itu kita semua punya fotonya. Ya. Saya bingung yang foto siapa itu waktu itu. Nah ternyata metode pemuritannya Yesus sampai hari ini itu masih relevan. Ada seorang dosen dari salah satu universitas di Jakarta. Dia kasih reviewnya di akun sosial medianya. Dia bilang begini, saya waktu deliver mata kuliah ke mahasiswa saya 1,5 jam. Itu ruangan kelas boring, karena itu metode Yunani. Ya, dosen di depan, murid-muridnya pada duduk. Oke. Dan setiap akhir mata kuliah, saya selalu bertanya, ada yang mau bertanya? Dan mahasiswa saya tidak ada yang mau bertanya. Kalaupun mereka bertanya, pertanyaan mereka di luar konteks. Pak, liburnya kapan? Nah, dosen ini tiba-tiba dia mulai menemukan, dia bilang metodenya orang Yahudi. Sebenarnya bukan, ini metodenya Yesus sebenarnya. Dia tiba-tiba pengumuman sama kelasnya, dia bilang gini, mulai minggu depan kita kuliah di Citos, dia bilang. Mahasiswanya, oh iya Pak, serius? Iya. Gak usah bawa buku, gak usah bawa alat tulis, bawa uang aja buat beli makan dan minum. Datang semuanya. Ya, singkat cerita, kuliah yang biasanya 1,5 jam berubah jadi 5 jam. Mahasiswa yang harus dipancing kalau mau bertanya, tiba-tiba bertanya sendiri. Gak perlu dipancing. Dan yang luar biasa, waktu ujian semua nilai mereka A+. Dan ternyata ini metodenya Yesus. Ya, yang masih relevan sampai hari ini. Saya mau bertanya, deal bisnis besar terjadi di mana? Meja makan. Kalau di ruang meeting, adendum terus. Salah nih, salah. Tapi waktu muffin keluar, kopi keluar, otak perhitungan tumpul. Otak kanan yang kerja, tanda tangan. Yang masih single, kalau menyatakan cinta, jangan pernah di atas angkot. Saya suka sama kamu. Oh ditolak loh pasti. Hah? Ajak makan. Waktu udah 2-3 hap, otak kanan yang ini baru saya suka sama kamu. 100% diterima. Ini masterclass loh ini.
Ya. Nah, ternyata otak kanan saudara dan saya diciptakan sama Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, ini kita jarang buat. Nah, waktu kita nggak merenungkan firman Tuhan, cuman hafal ayat di otak kiri, iblis masuk. Iblis masuk kasih bahan perenungan yang tentunya bukan firman Tuhan. Ya, pernah dengar bahan perenungan dari iblis? Laki orang, bini orang, khawatir, kepahitan, balas dendam, overthinking. Itu yang kita renungin. Tapi tahu firman. Pernah ketemu orang Kristen kayak gitu? Atau sering buat? Tahu banyak ayat, tapi yang kita renungin bukan firman Tuhan. Makanya Daud ngerti ginian. Dia buka kitab Mazmur dengan renungkanlah Taurat Tuhan. Hari Natal doang. Siang dan malam. Karena iblis mendakwa saudara dan saya siang dan malam juga. Wahyu 12. Pakai otak kanan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Waktu kita renungkan, dia jadi rema. Bahasa Indonesianya mendarah daging tiba-tiba. Dan waktu kita eksekusi, jadi konsisten. Karena kita rajin merenungkan. Nah, step ini, tips dari Rasul Paulus ini adalah senjata yang sanggup untuk meruntuhkan benteng manapun. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan ini akan membantu saudara dan saya, pikiran kita berubah. Ya, dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Saya kasih contoh ya begini. Saya waktu tahun 97 itu mulai melayani Tuhan dan pindah ke Jakarta. Saya dulu tinggal di Bali. Waktu pindah ke Jakarta, barang-barang saya habis semua, dijarah. Ya, orang Jakarta belum pernah ngalamin dijarah, saya udah ngalamin duluan tahun 97. Ya, dijarah habis. Jadi saya sampai di Jakarta mulai dari nol semuanya. Nah, saya ingat banget waktu anak saya yang pertama sudah lahir tahun 98, saya diundang pelayanan. Seneng banget. Apalagi waktu dikasih amplop, makin seneng lagi. Ya, saya lihat isinya 300.000, seneng banget. Zaman itu gede banget 300.000. Dan saya cuma punya pikiran gini, saya mau pakai uang ini untuk beli susu. Karena susunya anak saya nanti malam itu terakhir. Ya, terakhir dia minum, habis. Mereknya S26. Gak ada yang tahu ya? Oke. Saudara kayaknya gak tahu apa-apa dari tadi ya? Hah? I am kidding. Nah, singkat cerita, waktu lagi on the way ke rumah, tiba-tiba ada suara yang kuat sekali di dalam saya. Suara ini ngomong gini, kasih amplop itu ke tetangga kamu. Dia lagi perlu. Ini perkara sulit ini. Ya, satu sisi anak saya perlu susu, satu sisi ini suara kuat sekali. Singkat cerita, saya sampai di rumah, saya kasih ke tetangga. Waktu dia lihat, dia nangis. Pak Jesse diutus sama siapa? Dia nangis. Kok jumlahnya pas? Saya lagi perlu, dia nangis. Saya ikut nangis. Beda genre tapi. Dia nangis karena terima uang, saya nangis karena gak bisa beli susu. Saya masuk ke rumah, singkat cerita. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, I've done my part. Saya udah bikin bagian saya untuk taat sama Engkau. Malamnya saya bisa tidur karena besok pagi kalau Angel bangun dia harus minum susu. Ya, saya bisa tidur enak dan besoknya jam 6.15 bel rumah saya bunyi. Saya keluar rumah ternyata drivernya tante saya datang. Ya, tante saya sekarang udah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Tante Stella namanya. Dan saya tanya sama dia, Pak ada apa? Pak Jesse ada kiriman dari Ibu Stella. Waktu saya ambil S26, 2 kaleng yang besar. Saya taruh di meja makan, masuk ke rumah. Baru taruh, saya dengar Angel nangis, bangun tidur. Kita sering pikir Tuhan itu terlambat. Tapi saya mau katakan buat JCC, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Mulai hari itu isi kepala saya berubah dalam hal memberi. Berubah. Nah itu baru satu. Masih banyak hal yang lain kan yang perlu kita bertobat setiap hari.
Makanya sekali lagi bertobat bukan aktivitas yang acara ini kita rajin, bukan. Tapi ini mesti rajin dirubah. Pikiran dunia kepada pikiran Kristus. Nah sekarang, ada satu oknum yang selalu mengganggu proses mind changing ini terjadi. Proses perubahan pikiran ini terjadi. Saudara tahu nggak nama oknumnya siapa? Bukan iblis. Nama oknumnya adalah khawatir. Iblis ngerti sekali, kalau dia datengin saudara dan saya, dia bentuknya kayak setan di Conjuring, kita semua pasti berani. Makanya dia datang ke saudara dan saya dengan wujud yang berbeda. Dia ngelihat orang-orang yang jarang merenungkan firman Tuhan, otak kanan, dia akan masuk. Dia akan kasih bahan perenungan namanya khawatir. Orang kalau udah khawatir, sulit merenungkan firman Tuhan. Orang kalau udah khawatir sulit melakukan firman Tuhan. Orang kalau sudah khawatir sulit disiplin, sulit taat sama firman Tuhan. Betul apa betul? Dan khawatir bukan dari Tuhan. Khawatir itu dari iblis. Dan please remember this. Orang kalau udah khawatir dia bawa dirinya ke daerah musuh. Dia yang bawa dirinya. Ya, dia yang bawa dirinya ke daerah lawan. Yuk kita lihat 1 Samuel 27 ayat yang pertama. 1 Samuel 27 ayatnya yang pertama. Ini timer di sini masih 40 menit loh, keren banget. Jadi saya 40 menit lagi baru selesai. Itu judulnya Daud di antara orang Filistin, oke? Tapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Kita kalau baca ayat ini nadanya tuh khawatir, nadanya Daud. Saul akan bunuh saya satu hari nanti. Mendingan saya menyingkir ke daerah mana saudara? Filistin. Saudara tahu Filistin siapanya Israel? Musuh bebuyutannya orang Israel. Lihat cara kerjanya iblis. Cuman dikasih khawatir, tiba-tiba Daud bawa dirinya ke daerah musuh. Dan untuk beberapa saat Daud sempat melayani raja orang Filistin. Masih terjadi sampai hari ini? Masih terjadi. Kita katanya anaknya Tuhan Yesus. Tapi karena kita dikuasai sama kekhawatiran, bukan pikiran Kristus, yang kita layani tiba-tiba raja kerajaan kegelapan. Musuh yang kita layani. Kita sefrekuensi sama pembohong, kita sefrekuensi sama perselingkuhan, dan lain sebagainya. Cuman karena khawatir. Banyak banget istri dan suami saya suka ketemu. Khawatir, pasangan gak bisa berubah. Suami saya gak akan berubah, istri saya gak akan berubah. Khawatir. Tiba-tiba reuni SMA. Ketemu pacar lama. Ternyata cucian lama belum kering. Abis reuni, janjian ngopi. Pastor, cuman ngopi. Suami saya tahu, itu teman lama. Suami saya tahu kok. Janjian ngopi di mall. Tiba-tiba janjian lagi bukan di mall lagi, tapi di hotel. Lihat cara kerjanya iblis. Cuman kasih kita khawatir, kita yang bawa diri kita ke daerah musuh. Cuman karena khawatir. Saya mau ajak saudara-saudara semua, jangan khawatir. Saudara dan saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Jangan khawatir. Saya kalau naik pesawat suka bingung. Goyang pesawatnya, yang sering bikin malu orang Kristen loh. Kalung salib dipegang. Aduh. Kenapa tuh orang? Pernah awal Desember kemarin, pesawat yang saya tumpangi turbulence cukup kuat. Itu teriaknya udah aneh-aneh loh di dalam pesawat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang teriak, darah Yesus. Nah ini dia nih. Kalau ada apa-apa saya mau komsel sama dia. Saya tandain orangnya. Tiba-tiba paling belakang, gede banget teriaknya, setan gitu. Setan dipanggil. Sekali lagi saudara, jangan takut. If the plane goes down, we go up.
Masih takut kayaknya ya. Takut mesti dihadapi, karena takut itu dari iblis. Takut mesti dihadapi, khawatir mesti dihadapi. Yang mesti dihindari bahaya. Bahaya mesti dihindari. Kalau udah jelas ada ular kobra depan saudara, jangan dideketin. Kamu lucu amat, sini. Itu namanya blow on. Itu bahaya soalnya. Bahaya mesti dihindari, takut yang harus dihadapi. Karena saudara dan saya sekali lagi berjalan dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya akan masuk di bagian terakhir. Saya akan sharing buat saudara-saudara tentang peta, map. Kita kenal bahasa sekarang Waze atau Google Maps. Ya, bahasanya generasi saya atlas. Tahu atlas? Dia dewanya orang Yunani. Orang Yunani percaya planet bumi digendong sama atlas. Jadi kalau ada gempa bumi itu karena atlas sininya pegel, dia gini-gini. Gempa. Ya, itu kepercayaannya orang Greece, orang Yunani. Nah, peta Google Maps, Waze dibuat tujuannya begini. Kita ngelihat itu peta, gambar peta itu kerekam di kepala kita. Omongan kita akan sesuai sama peta nggak? Petanya belok kanan, kita akan bilang juga belok kanan, gitu. Jalan kita akan sesuai dengan peta dan kita akan tiba di tempat sesuai titik. Itu tujuan peta dibuat. Nah, peta di dunia saudara dan saya ada 3. Ternyata. Yang pertama namanya adalah peta politik. Peta politik itu apa? Peta politik itu begini. Indonesia 30 tahun lalu berapa provinsi? Boleh dengar jawabannya? 27. Sekarang berapa? Tadi 27 seragam semua, 27 gitu. Sekarang ditanya berapa? Ada yang 38, ada yang 34, ada yang mukanya emang berubah, ada yang mukanya gitu. Ada, kelihatan dari sini kelihatan. Indonesia sekarang 38 provinsinya. Itu jawaban yang benar. Nah, ini semua berubah karena situasi politik Indonesia berubah. Makanya petanya ikut berubah. Kalau kita nggak ikutin perkembangan, omongan kita salah nggak? Salah. Kita bisa ke travel, mau tiket domestik pesawat kemana? Timur-timur. Salah. Itu udah international flight soalnya. Doa kita salah nggak? Tuhan pulihkan Indonesia yang terdiri dari 27 provinsi. Tuhan, nyong, udah 38 nyong. Salah semuanya. Masih ingat nggak dulu ada Jerman Barat dan Jerman Timur? Sekarang udah nggak ada. Karena situasi politik berubah, tembok Berlin diruntuhkan, sekarang petanya jadi satu Jerman saja. Masih ingat dulu ada negara namanya Uni Soviet? Sekarang udah nggak ada. Karena situasi politik, mereka pecah jadi beberapa negara. Nah, ini yang disebut dengan peta politik. Kita harus ikutin supaya nggak ketinggalan. Oke? Yang kedua, namanya adalah peta yang berasal dari kerajaan kegelapan. Yesus bilang iblis punya kerajaan, pasti ada mapnya. Nah, orang percaya dari zaman Alkitab dicatat, orang percaya suka melakukan spiritual mapping, pemetaan rohani. Makanya dari zaman Alkitab yang paling jelas di Kisah Rasul 19 ya, ditemukan di kota Efesus ada orang kuat. Nah, ini hasil pemetaan rohani. Orang kuat namanya Dewi Artemis. Dan itu sampai hari ini. Di Bandung katanya ada orang kuat namanya Dayang Sumbi. Pernah dengar? Yang paling terkenal di Indonesia itu di Jogja. Katanya orang kuatnya namanya Nyi Roro Kidul. Nah, saya punya cerita buat saudara. Saya dari kecil suka diajak sama mama papa saya ke sahabatnya mereka di Jogja. Sahabatnya mereka ini gembala gereja. Nah, setiap datang ke sana dari saya kecil, abis firman Tuhan, gembala doa syafaat. Setiap doa syafaat, saudara tahu nggak? Nyi Roro Kidul ditengking sama gembala ini. Keluar kamu sudah kalah dalam nama Yesus. Oke, selalu setiap abis firman Tuhan. Nah, 2010 kemarin papa saya dipanggil Tuhan. Datang dong sahabatnya dari Jogja, ketemu saya. Hey Jess, Om denger kamu udah pelayanan ya? Iya Om, ayo dong ke gerejanya Om. Boleh banget Om, atur, 2012 saya ke sana.
Sampein firman Tuhan, habis firman Tuhan, acaranya sama, si Om doa syafaat. And you know what happened? Nyi Roro Kidul masih ditengking sama si Om. Nalar saya mulai jalan, kok nggak kalah-kalah. Tiap minggu ditengking loh, tiap minggu dari saya kecil. Kok nggak kalah-kalah? Nah ternyata saya menemukan jawabannya. Siapa lagi yang punya peta menurut saudara? Kerajaan sorga punya petanya, ini petanya. Namanya firman Tuhan. Peta ini mengatakan Yesus waktu bangkit di hari yang ketiga, dia sudah mengalahkan semua. Semua dia sudah kalahkan. So pertanyaan saya yang sederhana. Menurut saudara, orang kuat di Jogja, Nyi Roro Kidul apa Yesus Kristus? Tinggal dirubah kan ini kita. Dirubah. Waktu dirubah, berubah semuanya. Orang Kristen suka datengin saya, Pak, rumah saya kayaknya belum bersih Pak lantai 2. Kenapa? Pembantu gak balik? Bukan gitu Pak, bukan. Itu kayaknya ada penunggunya Pak. Waktu kita terus percaya rumah kita ada penunggunya, terjadilah seperti imanmu. Tapi waktu kita mulai mengatakan rumah saya setiap sudut, setiap ruangan cuman dipenuhi hadirat Tuhan. Terjadi juga seperti imanmu. Tahun 2003, saya nganterin teman saya masuk ke pedalaman Kalimantan. Teman saya diundang khotbah. Masuk ke gereja yang ngundang teman saya kaget. Foto presidennya B.J. Habibie. Dalam hati, ini lupa ganti kayaknya. Nah teman saya sampein firman Tuhan, mau selesai kebaktian, mau doa berkat, Pak Gembala doa syafaat kan. Tuhan memberkati presiden kami Bapak B.J. Habibie. Dalam hati, ini gak tahu bener ini. Selesai, zaman itu belum ada sosial media soalnya. Selesai kebaktian, teman saya memberanikan diri menyampaikan ke Pak Gembala. Pak, sorry ya Pak, kita mau nyampein sesuatu. Apa? Bilang aja, sorry nih Pak, presiden kita udah ganti. Saya timpalin, iya Pak, udah 2 kali ganti. Kasian Pak Gembalanya, mukanya setengah kaget, setengah malu. Saya mau bertanya sama saudara. Itu orang-orang di pedalaman Kalimantan, mereka semua warga negara Indonesia. Darah mereka Indonesia. Tapi mereka nggak tahu orang nomor 1 mereka siapa. Kita orang Kristen, kita semua warga negara kerajaan sorga. Kita ditebus pakai darah yang sama. Tapi seringkali kita nggak angkat Yesus jadi orang nomor 1 kita. Pikiran kita bukan pikiran Kristus. Kita angkat yang lain, khawatir, overthinking, itu yang jadi Tuhan kita. Coba mulai hari ini diganti mapnya. Saya percaya waktu pikiran Kristus yang menguasai kita, omongan kita akan berubah. Jalan kita akan berubah. Dan kita akan tiba di tempat-tempat yang sesuai dengan titiknya kerajaan sorga. Ahli ketik di zaman Soekarno bisa dipakai nggak di zaman Pak Jokowi? Kalau saya Pak Jokowi, saya panggil dia karena jarinya cepat. Tapi masalah akan terjadi kalau ahli ketik ini tidak merubah cara dia berpikir. Dari mesin tik manual ke iPad. Takutnya waktu iPad-nya salah, di tip X nanti iPad-nya sama dia. Karena dia nggak merubah cara dia berpikir. Saudara-saudara semua, saya ingin mengajak saudara jangan suka mental ketinggalan zaman. Karena saya percaya kreativitas, pikiran Kristus, kasih Kristus itu selalu baru setiap hari. Harapkan yang baru. Ya, kita harus bertobat setiap hari sampai pikiran Kristus itu menguasai pikiran kita. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng banget amin ya.